Akumulasi dari residu pupuk kimia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah ya, baik fisik, kimia maupun biologinya ya. Jadi penggunaan pupuk organik atau suplemen hara lainnya seperti asam humat itu sangat baik sekali ya, karena asam humat memiliki kemampuan untuk menstimulasi dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya. Di sini kita akan memanfaatkan eceng gondok ya. Nah, eceng gondok ini adalah tumbuhan air, tumbuhan liar yang ada di air yang biasanya dianggap sebagai pengganggu ya. Namun di sini kita akan memanfaatkan sebagai pupuk NPK organik. Dalam hal ini pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi atau hara berupa NPK. Nah, caranya kita akan haluskan dahulu dengan cara kita cincang-cincang atau juga di blender atau menggunakan mesin ya. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama tentu saja eceng gondok ya, secukupnya. Ini saya gunakan kira-kira lebih kurang 1 kilo ya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan blender. Jika ingin memblendernya, sebaiknya jika dalam jumlah kecil seperti ini di blender ya, karena semakin halus maka hasilnya akan semakin bagus ya, semakin cepat. Kemudian kita juga butuh plastik ya, kemudian kita juga butuh saringan dan juga wadah ya. Untuk menambahkan kualitas dari pupuk organik cair yang berasal atau terbuat dari eceng gondok ini, kita juga perlu menambahkan beberapa bahan. Di sini saya menggunakan kunyit dan juga saya campur menggunakan cangkang telur ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas dari pupuk organik cair kita. Dan di sini sudah saya blender, sudah saya haluskan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kunyit atau serbuk kunyit ya. Nah, kemudian langsung saja kita lakukan pemblenderan terhadap eceng gondok ini. Selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, pupuk organik cair ini juga membantu meningkatkan produksi tanaman ya. Selain itu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga sebagai alternatif pengganti pupuk kandang ya. Nah, untuk manfaat pupuk organik cair ini dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil yaitu hijau daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman, sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen yang berasal dari udara ya. Selain itu dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat ya, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit. Jadi cocok sekali digunakan untuk perendaman sebelum melakukan penyemaian ya, baik itu penyemaian bibit padi, jagung dan juga benih lainnya ya. Selain itu merangsang pertumbuhan cabang produksi, meningkatkan pertumbuhan bunga dan bakal buah. Setelah selesai pemblenderan, lalu kita campurkan kunyit maupun cangkang telur yang sudah dihaluskan ya. Jika teman-teman belum menghaluskan, teman-teman bisa berbarengan menghaluskannya pada saat memblender eceng gondok tadi ya. Nah, untuk cangkang telurnya terserah seberapa, jadi tidak ada patokan. Kemudian untuk untuk kunyitnya itu bisa digunakan setengah on atau 1 on ya. Jadi tidak ada patokan ya. Jadi kunyit ini selain menambahkan unsur hara, juga kunyit dapat membantu mengurangi hama atau serangan hama pada tanaman ya. Karena kunyit memiliki tanin ya. Tanin inilah nantinya yang akan menjadi menjadi pembasmi hama atau setidaknya menjadi anti hama ya, membantu seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita tuangkan ya, tuangkan seperti ini. Jika memiliki, teman-teman juga bisa menambahkan
kulit bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih ya. Bahan organik itu juga sangat baik sekali ya. Ampasnya kita masukkan ke dalam plastik, atau teman-teman juga bisa memasukkannya ke dalam wadah berupa kain yang kita buat seperti kantongan ya. Kemudian masukkan 4 atau 5 sendok gula, boleh menggunakan gula putih atau boleh menggunakan gula pasir, gula merah atau tetes tebu atau molase ya. Teman-teman bisa menggunakan MA4 yang banyak sekali beredaran di pasaran, di toko-toko pertanian. Kemudian jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggunakan Biotren ya. Biotren juga sama seperti MA4. Atau jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya dengan Yakult, Yogurt ataupun terasi ya. Terasi atau belacan. Dan jika memang semuanya juga tidak ada, teman-teman bisa menggunakan kompos yang sudah jadi ya. Kalau masih juga tidak memiliki, teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang ya. Nah, kemudian kita campurkan ini kapasitas sekitar 4 atau 5 liter. Jadi kita campurkan kira-kira 2 tutup aja ya. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Nah, kemudian kita masukkan ampas dari eceng gondok tadi ya. Karena lubangnya sebelah bawah, atau kita lubangnya aja seluruh bagian dari plastik ini ya. Tujuannya agar nantinya bakteri yang terkandung di dalam Biotren tadi atau MA4 tadi mampu masuk ke dalamnya. Kemudian kita masukkan. Kalau memang teman-teman menggunakan di wadah yang besar, teman-teman bisa menggunakan goni atau karung ya. Atau jika memang tidak ingin repot, teman-teman bisa juga mencampurkan ampasnya ini tanpa harus disaring, lalu kemudian nanti ketika memang sudah berhasil baru disaring, boleh juga ya. Kemudian kita tutup dengan rapat ya, benar-benar rapat, jangan sampai ada udara yang keluar. Nah, kemudian letakkan di tempat kering, kemudian tertutup ya. Artinya tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan. Jadi sebaiknya tempatkan di tempat yang gelap, karena bakteri suka di tempat yang gelap. Oh ya teman-teman, untuk wadahnya gunakanlah wadah yang tidak transparan ya. Jangan gunakan wadah yang transparan ya. Kemudian nanti kita akan tunggu sampai berhasil. Setelah 1 bulan ini sudah siap dipanen ya, sudah siap diaplikasikan. Teman-teman bisa lihat dia sudah berbuih ya, dan ini tidak berbau ya. Bahkan menurut saya ini wangi ya, tidak lagi bau rumput ya. Nah, kemudian untuk aplikasinya, kebetulan saya akan mengaplikasikan kepada tanaman. Nah, jadi untuk tanaman keras kita coba 1:10 ya. Caranya kita campurkan ke dalam air 1 liter dengan 10 liter, misalkan seperti itu. Nah, jika nanti dirasa kurang, maka bisa ditingkatkan dosisnya. Untuk tanaman keras bisa menjadi 1:5 ya, seperti itu. Untuk tanaman berumur pendek bisa digunakan awalnya 1:10. Jika dirasa kurang, gunakan 1:10. Jika masih kurang, gunakan 1:5 ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita diamkan dulu kira-kira 5 menit ya. Untuk sisanya ini teman-teman bisa membiarkannya di sini, dan kemudian teman-teman bisa menambahkan bahan organik baru ya, seperti halnya misalkan daun bambu
atau juga menggunakan eceng gondok atau bahan organik apapun ya. Tetapi di sini saya akan mengambilnya, nanti saya akan simpan ke dalam wadah berupa botol ya. Dan ini nanti akan saya manfaatkan untuk membuat pupuk yang lainnya ya. Jadi caranya bisa disiramkan secara langsung atau dibuat lubang 4 arah mata angin ya. Kemudian kita masukkan 1 atau 2 gayung per pohon ya. Itu untuk pohon keras seperti pohon sawit ya. Penggunaan pupuk kimia atau anorganik tidak semuanya terserap oleh tanaman ya. Tidak bisa terserap secara optimal oleh tanaman karena unsur hara tersebut mengalami pencucian ya atau penguapan atau terikat oleh tanah ya. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi. Pemupukan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan serta akumulasi dari residu pupuk kimia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah ya, baik fisik, kimia maupun biologinya ya. Jadi penggunaan pupuk organik atau suplemen hara lainnya seperti asam humat itu sangat baik sekali ya, karena asam humat memiliki kemampuan untuk menstimulasi dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada mikroorganisme hidup yang ada di dalam tanah ya. Jadi hal ini menyebabkan asam humat bersifat lebih sebagai pembenah tanah atau soil conditioner ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanan, tempatkan pupuk organik cair ini di tempat yang kering, kemudian teduh ya, terlindung dari sinar matahari dan juga hujan ya. Sebaiknya tempatkan di tempat yang gelap, dan sebaiknya untuk wadahnya gunakan wadah yang tidak transparan ya. Kebetulan saya tidak memiliki, jadi saya hanya memiliki botol ini, tetapi karena saya menyimpannya di dalam peti, kebetulan saya ada lemari bekas, jadi ini aman ya, tidak masalah karena di sana juga gelap ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya kira hanya itu. Di video selanjutnya kita akan berbagi bagaimana cara membuat kompos atau pupuk organik padat dari eceng gondok ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.